mahasiswa, Anda mau jumlahnya ini, ya, jumlahnya ini mau di sini atau di sini sama ya. Anda mau pokoknya jurnal dulu, debit kredit baru angka boleh. Kalau di sini saya buat ini. Mana yang mau? Silakan. Kita isi tuh nilai baru akun kredit, atau kita buat akun debit terus nama perkiraan otomatis, akun kredit baru nanti nama akunnya otomatis baru nilai. Mana yang mau? Mana yang mau nih? Ini kita buat di sini, tapi di sini nanti nggak ada. Atau kita di sini baru isi akun kredit. Yang mana mau, Mas Bisa? Jawablah, jangan mengeluh gitu. Oh, yang mana? Pak, itu jurnal kami harus sama yang kayak Bapak buat ini ya? Ya enggak. Ya tapi ini harus begini. Debitnya di sini, nominalnya boleh di sini. Tidak berada di debit ini. Oke, kalau gitu kita sepakati di sini nominalnya. Pilih kolom, ya kan, debit kredit. Baru ini kita buat ininya, jumlah. Kalau memang begini kita buat, ya harus beginilah. Ini ada satu record itu satu baris, bukan terus di atasnya debit, di bawahnya kredit, nggak harus begitu. Ya, mahasiswa. Silakan Anda berimprovisasi nanti. Ya, silakan Anda berimprovisasi. Saya hanya mengajarkan kepada Anda substansinya. Kan ini debit kredit kan. Jadi akunnya dulu, baru ini. Nanti akunnya kita lihat ya, mahasiswa. Bagaimana cara kita ngisi ini, akunnya ini, tapi nanti ini otomatis. Kalau yang di jurnal ini begitu. Ya. Nah, ini kita hapus. Ini rumusnya. Ini juga gitu. Kali ini apa? Ya udah, ini begini. Oke, kenapa ini saya putihkan? Ini harus diisi kan? Yang ini harus diisi. Ini warnanya apa tadi? Abu-abu. Ini harus putih. Oke, putih ya. Jadi putih ini harus diisi. Jadi di sini kita apakan? Ya udah, ininya gini. Ini jurnalnya, formatnya gini. Perhatikan mahasiswa. Untuk yang ini masih ada tamu juga. Tiduran dia. Jadi di sini mahasiswa, nanti begitu diisi di sini, angkanya di sini akan muncul. Ya, kita tadi sudah mendefinisikan di sini adalah kode akun. Ya, perhatikan ya. Jadi di sini Anda nanti buat begini. VLOOKUP. Nah, ini, yang ini. Nah, ini. E6 kan, sini kan. Koma. Saya nggak tahu ini apanya. Terus kode akun kan. Kode akun ya, kode akun. Nah, kode akun. Kemudian perhatikan ini titik koma. Lihat di sini akunnya, ya. Untuk nomor akunnya di sini. Ini nomor berapa? Kita kan 1, 2 kan. Berarti kolom 2 ya. Nah, kolom 2 di sini. Nah, berarti sini kode akun, sininya 2. 2,0. Enggak nih. Enggak berhasil. Nah, rumusnya apa? Kode akun. Oke. Kode akun. Jadi
20. Oh, ini pakai koma ya. VLOOKUP. Tadi yang pakai titik koma, kalau Anda pakai settingnya bahasa Indonesia ya, anunya regionalnya ya mahasiswa, ketika Anda men-setting regionalnya itu adalah dari Indonesia, maka nanti gunakan titik koma di sininya. Kalau di sini koma saja. Nah, VLOOKUP. Sorry. Ulangi ya. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Ya kan? Kita sorot ini. Ya kan? Koma. Artinya gini. Dari VLOOKUP, jika ditemui nanti E6 adalah kode akun itu, maka gunakan kode akun, karena udah kita rumuskan tadi ya, koma di kolom 2, koma 0. Nah, kalau udah NA gini udah berhasil. Baik, ini kita ambil 1200 persediaan ya, maka kita coba 1200 persediaan akhir ya. Ya, persediaan akhir. Nah, untuk yang di sini itu juga gitu, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, ini G ya, kita ambil ke G. Nah, kita sorot G. Enggak di situ, VLOOKUP kurung. Nah, kita sorot G. Alah, ini satu kali gak. Di sini ini G ya kan, koma, kode akun, koma 2, koma 0, tutup kurung. Nah, kalau di sini kita buat 1000, otomatis kas kan. Nah, oke. Ini udah berhasil mahasiswa. Kalau sudah berhasil begini, ini kita hapus. Karena kita akan copy-nya ke bawah, ya kan? Nah, ini kita copy. Kita copy aja ke bawah dulu. Kita copy ke bawah. Oke, ini dari sini kita copy ke bawah. Sebanyak-banyaknya. Jurnal kita sudah selesai. Baik, kita coba transaksi tanggal 1. Nah, ini kan pakai bahasa yang Inggrisnya ya, format Inggris Amerika. Jadi tanggal 2 bulan 1, nah, berarti bulannya dulu baru tanggal 2022, nah, 2 Januari kan. Kalau di jurnal, nah, ini kan tergantung di perusahaan, tidak ada pengaruh ini kita ketikkan. Misalnya ada kas masuk AM 001 gitu kan. Sini keterangannya adalah penjualan ekspor, pakai huruf kecil. Penjualan ekspor BJP, nomornya 1234567 itu misalnya ya. Ini kurang lebar, kita lebari. Penjualan ekspor, kita lihat di sini penjualan ekspor berapa? 4.000. Maka kita ketikkan 4.000. Oke, muncul kan penjualan ekspor. Kemudian kita terima apa? Kas gitu ya. Kita terima kas NB. Yang menjadi pertanyaan mahasiswa, penjualan ekspor itu apa dia langsung terima kas? Enggak kan? Maka kalau tidak langsung kita insert di sini. Kita insert di sini 1.100 itu piutang. Kan? Kita kan main insert tadi ya. Nah, ini 0, ini 0, sudah kita copy. Nah, ya, maka kita di sini kita buat 1.100. Nah, kita usaha dia mahasiswa. Ini supaya
Nah biasanya kan ke pinggir kalimatnya kan, bukan di ini. Oke, ini 1100 sudah. Lalu angkanya berapa? Angkanya kita buat 45756. Misalnya kan, belum didefinisikan, kita definisikan sini. 576.450 gitu ya. Kemudian tanggal ini salah apa benar ini jurnalnya? Ada penjualan ekspor, debitnya penjualan ekspor, kreditnya piutang usaha. Salah apa benar? Jurnal penjualan gimana mahasiswa? Piutang usaha pada penjualan ekspor, Pak. Hah? Piutang usaha, kreditnya. Ya, jadi ini salah masuk. Ya, hati-hati. Nah, kita ganti. Salah jurnal, salah nanti di ini ya. Oke, kemudian di tanggal 3 bulan 1 01 03 22. Nah, 3 Januari. Ini tengah lah ini. Ya kan? Ada pengeluaran. Ada penagihan lah, penagihan. Masih ini bukan KM berarti, ya kan? Berarti di sini apa? Jual pendapatan. Di sini PJ ya, PJ 1 penjualan. Sini baru KM 0001. Ya, ini apa nih kok? Ini saya merubah. Karakternya kita rubah ya. Timer Roman. Oke. KM 001 ini. KM Roman 11 ini. 11 juga lah kita bikin. Janganlah jelek-jelek ya kan. Saya orangnya perfeksionis ya. Nah, di sini penagihan utang usaha mahasiswa. Seandainya kita mau piutang ini nanti buku besarnya adalah masing-masing nama. Kalau ini kan umum ya, masing-masing nama yang mau kita buat, maka di sini dibuat, di insert lagi ini. Ini kan piutang usaha. Misalnya kita eksportir, ininya ada berapa? Ada 4 ya kan. Nah, maka di sini kita insert bisa. Nah di sini 1101 piutang usaha Andi misalnya. Dan 1102 tentang usaha usaha Dadu. 1103 piutang usaha Arli. 1104 kita buat piutang usaha ini. Udah, ini kan awalnya 0 ya, kita buat awalnya 0. Siapa yang nggak merubah itu? Nah, jadi kalau di sini seandainya adalah penjualan ekspor pada si Andi, nah, maka di sini buat ini lah ya, ini gitu ya, lebarkan. Ini tentunya 1104. Nah, ini penagihan piutang usaha si Denny misalnya. Jadi debitnya kas, kreditnya adalah kas 04. Bagi berapa? Misalnya 500 juta. Oke. Dan seterusnya mahasiswa. Dan seterusnya. Jadi di sini saya mau
kita blok, kemudian diwarnai biar cantik. Sini ya. Oke mahasiswa, ini sampai dengan jurnal. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ini ada kredit, ini mungkin bisa dibesarin, atau di sini kita hurufnya huruf besar aja. Kredit, di sini debit. Oke. Bisa ya. Jadi di sini rumusnya adalah VLOOKUP sorot yang ini, kemudian kode akun yang kita sudah definisikan tadi, ya sudah kita definisikan di sini kode akun untuk yang ini akun ini. Nah, sampai nanti di sini pun nanti ini berarti kolom 1 karena kita ngambilnya dari sini tadi ya, kita blok di sini. Nah ini maka yang C ini adalah kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dan ini kolom 6 ya. Ulangnya 1, 2, 3, 4, 6. Dan di sini kolom 5. Nah. Oke, jadi di sini ya. Pak mau nanya. Yang tadi itu yang kode akun itu Pak, kita blok itu mulai dari yang kode akun sampai debit kredit, baru kita blok, kita buat namanya kode akun Pak. Ya, jadi nama nggak harus gitu ya. Anda boleh buat akun saja boleh. Ya. Jadi namanya itu kan kita definisikan sendiri, tapi harus diingat waktu kita menyusunnya itu. Nah, saya ulangi. Jadi kita blok ini, ya kan? Kita blok sampai sini, sampai inilah. Baru di sininya kita buat ini kode akun gitu. Kita ketikkan di sini kode akun gitu ya, itu dia. Bisa ya. Jadi yang harus diingat karena kita ngebloknya di sini, ya kita ngebloknya dari sini. Ya, yang ini adalah kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Jadi sekarang kan kita mau kita ambil hasilnya nanti. Kalau kita ketikkan 1000, nanti kita ambil adalah hasilnya yang dari kolom 2 macam ini. Ini artinya gini. VLOOKUP ya, VLOOKUP jika ini E6-nya kan ini kan. E6 dari kode akun yang sudah kita definisikan itu di kolom 2 ya, kolom 2 0 menyatakan bahwasanya tidak ada string yang lain gitu. Maka dia akan mengambil yang ada di sini. Yang ini semua. Jadi kode berapapun kita ketikkan yang di sini, yang ada di sini akan muncul sesuai dengan ini. Nah, yang menjadi persoalan kalau seandainya kita buat di sini 9.000, hasilnya apa? Nggak mau kan? 9.000 di sini karena apa? Di sini nggak ada 9.000. Ya kan? Jadi dia kalau di sini kita ketikkan kode yang tidak ada di kode akun tadi, dia nggak mau keluar, dia tetap NA, nggak mau ngomong dia. Tapi kalau kita buat 7.000, nggak ada, karena memang nggak ada. Kalau 6.000, 6.000 juga nggak ada. Yang ada di sini, makanya lihat, 3.110 misalnya, 3.110. Maka akan muncul sini, dapat periode ini gitu. Bisa ya, mahasiswa? Bisa ya, jadi ini boleh VLOOKUP, kemudian sorot yang mau kode yang mau kita ini kan, yang mau kita definisikan, terus nanti ada keluarnya dari mana, ini kita kode akun, terus dari kolom berapa dia diambil di sini, kolom 2 akan keluar. Tapi seandainya saya buat di sini mahasiswa, di sini adalah kolom 3, ini kolom 3 misalnya, yang keluar 0 kan angka, nah, 0 kan, nah, untuk si Den ini kan 0 karena nggak ada. Nah, kalau di sini cashnya 1000, nah, misalnya sini, saya buat di sini kolom 3, kolom 3, hasilnya angka itu. Nah, ya kan? Hasilnya angka ini, angka yang di sini. Nah, ya.
Jadi gitu mahasiswa. Jadi harus dilihat kolomnya untuk apa. Oke, ada pertanyaan? Tadi Pak. mau nanya. Itu kan Pak, formatnya harus sama kayak Bapak, nggak boleh gitu kan nih, misalnya berkreasi gitu Pak. Boleh, silakan. Dan itu Pak, Anda memang gimana? saya bagian pedagang Pak. Iya, enggak, maksudnya Anda yang mau mengkreasikan gimana? Dia sistemnya otomatis Pak. Ini kan udah Saya otomatis. Saya nggak pakai logcat Pak, saya pakai yang formula match. Jadi dia disesuaikan dari data yang sebelumnya Pak. Oh boleh, silakan. Kalau memang kuncinya adalah nanti hasilnya ini ya. Hasilnya dia menunjukkan apa? Menunjukkan hasil yang sama. Jurnal itu ya sama seperti itu gitu. Iya Pak. Maksudnya tidak pakai VLOOKUP kan? Iya Pak. Boleh, silakan. Karena Kuncinya kan, nanti Pak, yang keluar kan, misalnya kalau kita ketikkan ini yang keluar bintang usaha gitu kan? Iya Pak. Oh boleh, pakai mix, boleh. Kalau lebih bagus. Saya kalau yang Anda bisa berkembang dari apa yang saya ajarkan, malah nilainya bertambah ya, ada nilai plus gitu. Karena Terima kan kasih Pak. formulasi Excel itu kan macam-macam ya. Saya hanya mau memberikan kepada Anda yang paling sederhana gitu. Kalau mix itu yang lebih Anda pahami, ya monggo silakan. Oke? Paham ya? Jadi mahasiswa, hari ini saya hanya masih mengajarkan sampai di pembuatan laporan, ya, pembuatan laporan di sini nanti formatnya. Ini pun harus link ini nanti hasilnya. Awalnya dibuat format awalnya begini, kemudian pembuatan akun, kemudian jurnal. Minggu depan kita akan jumpa di buku besar, kemudian dan raca lajur. Lalu nanti masuk lagi ke laporan keuangan. Oke, ini saya simpan dulu. Dan nanti baru kita kombinasikan untuk usaha dagang ya. Usaha dagangnya nanti di mana kita insertkan gitu. Kan harus dia lihat jurnal itu macam tadi ekspor. Barang yang mana, kan gitu. Barang yang mana. Nah, itu saya nanti kalau sudah selesai semua baru masuk ke usaha dagangnya. Inserting namanya, inserting untuk jurnal ininya. Jadi kalau yang ini tadi, sorry saya ulangi lagi ya. Yang ini. Jadi untuk yang usaha dagang, kita boleh nanti kita insertkan di sini atau di belakang sini untuk barang. Contoh misalnya kita ketikkan kode di sini, kita ketikkan unit di sini, otomatis harganya muncul dan otomatis jumlahnya ini ada di sini. Jumlah ini akan masuk ke mana? Nah gitu. Jadi ada insertnya untuk usaha dagang. Jadi pembelajaran ini maksudnya saya berikan ini dulu supaya apa? Supaya berlaku untuk semuanya. Usaha jasa juga sama gitu. Bisa ya, paham ya? Pak, Yep. berarti kan sekarang tugas kami kan Pak, yang neraca saldo sama jurnal itu berarti Pak angkanya kan kami buat terserah, jurnalnya transaksinya juga terserah Pak. Iya, Anda nanti harus membuat transaksi sendiri yang sehubungan dengan jenis perusahaan. Kalau Berarti usaha saya dagang harus perhatikan. Kalau usaha dagang dia harus nanti di soal itu adalah unit barangnya, kode barangnya, ya kan, kode barangnya, unit barangnya, kemudian nama barang. Di kalau nama barangnya ya nama barangnya sekalian kan, kemudian harga per unitnya, terus jumlah. Itu yang usaha dagang, ada itunya. Kalau usaha jasa kan enggak. Ya, usaha jasa diterima uang atau dikeluarkan uang gitu saja, nggak ada barangnya. Jadi nanti kalau untuk usaha dagang tambahannya itu. Soal Anda buat sendiri, Anda kreasi sendiri, ya untuk sementara ini 1 bulan. Nanti udah 1 bulan selesai sampai laporan keuangan, saya akan mencoba mengcopy file yang sudah jadi, terus kita linkkan yang dari Januari ke Februari awal gitu. Oke, yang lain pertanyaan? Ada yang mau bertanya lain?
Jadi hari ini pembelajaran ini Anda selesaikan, ya, selesaikan tadi laporan keuangan, format laporan keuangan yang Anda susun, kemudian membuat akunnya, membuat ini. Baik, ini saya ini bagaimana format ininya akun, silakan Anda screenshot. Ini contoh aja ya. Oh, tapi akun nggak anu ya, karena dia jadi pedoman memang harus begini. Bisa juga nggak pakai ini, nggak pakai saldo absolut ya. Kalau nggak pakai saldo absolut sama kelompok itu nggak apa-apa Pak. Nanti kamu membedakan dia debit kreditnya gimana? Soalnya kan Pak kayak misalnya kas kan Pak, dia kan saldo debit berarti kan dia memang di debit gitu Pak. Ini Ya kan kas kan Pak. boleh kalau, tapi nanti sorotannya kan ini kan. Ini Oh pakai iya. ip-nya nanti panjang. Ip-nya Oke, panjang oke, nanti Pak. kamu buat. Kalau yang begitu. Kenapa Oke, Pak. kelompokkan ini supaya nanti di VLOOKUP ketika membuat buku besar dia akan dinyatakan bahwasanya ini saldo debit gitu. Diambil dari sini kolom 6 dengan VLOOKUP tadi, atau kalau dengan apa yang tadi pakai otomatis ya, apa siapa yang mau pakai apa tadi selain VLOOKUP tadi, pakai metrik ya, metrik gitu. Nah itu kan tetap harus pedomannya dia berada di baris berapa, berada di kolom berapa kan itu. Kalau kamu nanti nggak pakai debit atau kredit penjelasannya, ketika kamu nanti mau masukkan kelompok dia apakah debit, dia apakah kredit, nah itu nanti bingung. Ya, itu nanti di waktu di ledger nanti di buku besar nanti akan muncul itu kegunaan debit kredit tadi. Oke, yang lain silakan. Baik, kalau nggak ada kita tutup perkuliahan kita dan tolong nanti sekretaris kirimkan daftar hadir lengkap ya. Ini kan kita sudah pertemuan ke-12 nih. Jadi pertemuan 1, 2, 3, 4 kolom-kolomnya itu isikan itu mana yang nggak hadir dan mana yang hadir.